فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا ولا ينصر إلا هو معين ما كانوا ثم ينبئون وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه يا أيها الذين آمنوا فلا تنازعوا بالإثم والعدوان ستكتب شهادتكم ويسألون فقالوا لو شاء الرحمن ما حملناكم ما لكم بذلك من علم إن هم إلا يخرجون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وكذلك أرسلناهم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين الجحيم ما لتعلمون من اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ليلى في قريش إلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم
ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yadhdu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd bismillahirrahmanirrahim la anzalnahu inna sani'aka huwal abtar ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal kafirun la a'budun ma ta'budun wala ana abiduna ma a'bud la ana abidu ma badum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin imama wa nurau wa huda wa rahmah Allahumma dzakirna minhum manasina wa alimna minhum jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waja'alahu lana hujjatan ya rabbal alamin Allahumma rahamna bil Qur'an waja'alahu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dzakirna minhum nasina wa alimna minhum jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waja'alahu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cerita-cerita orang sukses piye? Misalnya wong jenengan. Mane kriteriane wong sukses, orang sukses niku pripun ngoten Mas? Orang sukses sing ngopo? Menurut jenengan lah bebas. Ya. Oh, misalnya nek sing durung nikah, sedih pacar ayu lah, begitu kan? Nggih. Duwe bojo ayu lah. Nek siji meneh sing duwite akeh lah. Lah nggih. Nah, nek wong didelokno mata kan iki ilmu wong tua gitu, wong tua. Nggih. Jadi nek wong tua kan mesti ngomongnya kan nek sing didelok mata kan. Wong kan sing sukses iki ya. Napa niku? Duit biasanya kan. Nggih, duwite akeh. Indikator saiki wong Indonesia wong kan karena kabeh didelok nganggo materi. Nggih. Harta lah.
Terus nek wis duitmu akeh, terus wong langsung kepengin duwe tahta di jabatan. Nah, Supaya diuwongke. nggih. Jadi kadang wong sugih, wong sugih kepengin kok kowe ngapain nyalon RT ngono. Utawa nyalon apa ya? Ben diuwongke. Nggih. Jadi kan gitu. Jadi kan harta, tahta. Nggih. Jadi kan wong iki rata-rata kepengin diuwongke tadi ngomong. Terus sing wong sukses juga kadang biasa disebutkan wong sing pinter ngomong, kata. Orang pinter merangkai kata, mempengaruhi orang lain kan. Ada orang misalnya jenengan ngomong, "Oke, sukses sama luar negeri." Nah, orang bisa keluar negeri di kata gunung sukses juga beda-beda. Ada orang yang keluar negeri dengan ngumpul ke utang, lagi iso mangkat luar negeri. Nggih. Ono sing wis duit sugih, lagi melayu nang luar negeri. Ya kan macam-macam itu takdir. Nggih. Terus tadi kan harta, Tahta. terus kata orang yang pinter ngomong, Nggih. terus yang terakhir itu biasanya cinta. Jadi Oh, sing nggih. mau lah. Wanita. Biasanya orang yang, jadi biasanya orang disebut sukses ya Neko. nego ke di antara kayak itu dari sukses dunia. Namun kan dalam Islam itu kan kita itu kan untuk mencapai itu biasanya kan padahal kan kalau uang gak itu berarti gak sukses loh. Misalnya jenengan pekerjaan sukses ini yang piye gitu. Sing duitnya 100.000 berarti sing 100.000 ora sukses kan. Belum tentu kan? Nggih. Ya, belum tentu. Jadi terus misalnya mahasiswa ngomong mahasiswa. Sing sukses iki piye? Lulus 2 tahun, nek wis lulus 2 tahun sukses. Ya belum tentu juga gitu kan. Nah, berarti kan untuk mencapai sukses kan kudu duwe definisinya. Jadi orang kan punya definisi macam-macam disebut sukses gitu. Nah, kemudian di dalam Islam nek orang untuk mencapai tujuan kan perlu adanya nek dalam hadis arba'in Pak Yai kan innamal a'malu binniyah Pak Yai wa innamal likulli imri'in ma nawa kan. Jadi nek wong muslim itu orang Islam kita harus punya niat untuk mencapai tujuan tadi. Terus niat yang baik ya kita niatkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita niatkan ke sana supaya langkah-langkah jenengan itu dijadikan niat, dijadikan nilai ibadah. Nah, orang pepatah gitu kan. Pepatah. Biasanya jadi kiut orang kan. Niat itu gitu kan. Itu seperti orang nulis surat. Pak. Aku niat tulis seperti kita nulis surat. Gitu kan. Kalau salah kita nulis alamat gitu kan akan sampai salah tempat gitu. Jadi kalau niatmu yang salah ya kan makanya waktu bekerja mau kerja di sini harus kita sesuaikan dulu kita niatnya mau ngapain supaya kita jadi orang yang sukses. Nah untuk niat yang baik gitu kan jadi kita harus ada 3 komponen. Jadi nek jenengan untuk mencapai sesuatu kan biasanya gini kita punya harapan kepengen golek apa terus habis itu setelah dapat harapan supaya dapat harapan kan kita harus punya kompetensi atau skill atau modal kapital kerja itu kapital terus kemudian harapan terus yang kedua kalau ada orang akan disebut lagi adalah orang akan punya income atau pendapatan ada 3 komponen itu. Namun ketiganya ini orang tuh kalau mau sukses jangan semuanya harus tinggi semua. Kalau orang mau lagi ngerintis awal kita harus punya harapan yang tinggi untuk mencari. Terus kemudian kalau udah punya harapan tinggi kita harus memperkuat kemampuan kita. Skill lain dengan misalnya mau berbisnis, saya mau berbisnis ayam, kayak jenengan kampungin jenengan. Nah, bisnisnya berarti kita harus punya harapan orang sukses bisnis ayam. Kemudian jangan hanya mengharapkan untungnya banyak, namun mengharapkan skill ayam itu bagaimana bisa dapat ini. Nonton pasar, ngerti musim corona ini biye, kan? Terus nonton ilmu kandang, kan? Terus ilmu ngelola pitik biye, pas musim udan ini biye kudu ngerti kabeh. Jadi nek jenengan nonton Cristiano Ronaldo, kan? Waktu awal-awal berkarir kan, dia kan mesti ya latihan berapa jam kan enggak mengharapkan janganlah kita mengharapkan gaji sing dhuwur gitu katanya gitu. Kalau kita sudah dapat gaji itu akan menyesuaikan katanya. Jadi maksudnya misalnya jenengan kalau di pabrik-pabrik itu kan misalnya jenengan Mbak Siti lah biasanya kan dengan anyar kerja anyar biasanya sing rumah tangga rata-rata 15.000 kan. Karena wis suwe kan mesti wah iki apik tambahi kan. Karena skill
dapat tambahin skill conggonnya nambah, apa mesti akan ada tambahan. Terkadang orang ngomong skill bahasa Mandarin, mau ngapain mau kerja kene diperintah mau bahasa Indonesia iso kan nggak apa-apa, jangan skill bahasa Mandarin perlu, tujuannya apa? Ternyata dapat rezeki nak jebo 1 minggu lagi libur corona, Pak kasih apa ngomong. Nah, itu kan itu gara-gara skill bahasa Mandarin. Jadi orang itu kita harus meningkatkan skill kapabilitasnya. Jadi di ilmu itu ya kita juga meningkatkan, jangan hanya mengharapkan gajinya besar. Ini kadang tuh orang tuh terlena dengan tujuan kita udah niatnya mau jadi sukses gitu. Setelah mau sukses itu ketika kita dapat uang banyak udah terlena, tujuanku kan Taiwan itu artinya misalnya Pak Halim gitu. Halim misalnya kan, saya mau ke Taiwan gini-gini, terus terlena, wah untuk tambahan skill dodolan kan. Terus terlena dodolan terus, skill yang lain nggak diperhatikan. Kita harus tahu tujuan kita awalnya, harus tujuan niat kita mau ngapain satu kan. Terus kompetensinya misalnya kayak skillnya dengan ditambahi, wah aku tujuanku Taiwan itu misalnya ya ke Taiwan itu saya nambah modal. Berarti kan niat kita harus cari modal. Jadi jangan hanya niat kalau sudah dapat uang banyak wah terlena, koleksi opo gitu kan. Misalnya wong lanang-lanang biasanya kan motor terus kan kayak bujurnya jelas selesai kan, ono model lampu anyar dituku kan. Itu penyakitnya wong lanang gitu kan. Penyakitnya ibu-ibu biasanya apa? Kerudung, no Indonesia biyen iku apa? Tuku gelas gue ngombe, gelas gue apa? Tuku panci kan, panci gue masak, iki gue masak rendang, gue masak beda-beda kan. Itu penyakit orang. Jadi kita harus fokus di manapun. Jadi kalau kita mau jadi sukses itu niat kita fokuskan tujuannya mau apain, terus skill kita juga kita niatkan ke sana. Itu dari ilmu manajemen tadi. Ini yang pernah saya peroleh gitu Pak. Jadi contohnya yang mau Ronaldo, Messi gitu kan. Jadi kita jangan hanya mengharapkan sesuatunya itu besar. Hasil imbalannya itu besar. Imbalan itu pasti akan ada mengikuti. Jadi kalau misalnya jadi kan gini, waduh lagi musim corona, biasanya kerja normal sekian shift kok ini jadi ini. Ya berarti kita harus bisa meningkatkan skill, cari peluang yang lain orangnya. Peluang misalnya Pak Halim kan peluangnya apa? Jual sepeda. Jual beli ya. Jual beli ini ya. Itu harus ditingkatkan terus, wira usaha Pak. Nanti pas di Indonesia harus bisa jadi berkembang gitu. Saya itu Pak dari kecil tuh diajak orang tua saya di pasar menurut saya gitu kan. Jadi ya ngerti gitu kan. Terus misalnya apa? Ya dimanapun kok misalnya pas saya di suatu tempat yang baru, itu saya tak golek biasanya pasar. Supaya tahu pertama kan orang kalau pergi ke suatu daerah itu kita lagi duit gajinya lagi kecil gitu kan, belum punya dapat tambahan lain-lain. Jadi kita harus bisa kita mencari tambahan gaji kan. Jadi kita mengoptimalkan uang yang ada. Berarti kita harus bisa ngepres pengeluaran dulu gitu. Kalau sudah tahu pengeluaran minimal seperti ini, pengeluaran normal, pengeluaran minimal kan harus tahu kan. Kayak tadi cerita yang ini kan. Jadi setelah itu baru kita bisa ekspansi gitu. Orang bisnis itu ekspansi. Jadi saya dulu pernah di ini perkumpulan gitu, teman-teman itu juga sama nggawe usaha opo gitu. Jadi supaya kita bisa punya passive income. Passive income itu kayak jenengan itu punya tambahan inilah pendapatan selain pendapatan utama. Itu juga perlu. Jadi kan punya gaji itu kalau di dalam ini kita, kalau saya itu mengelompokkannya ada 3 atau 4 ya. Jadi pertama, ini kan punya gaji. Ada yang untuk fixed asset. Ini di tabungan sing orang untuk diutak-utik. Itu kudu duwe. Misalnya jenengan saat ini gajinya 20.000 gitu. 1.000 kudu duwe, disisihkan nggo kuwi. Niku Pak. Terus kedua, contoh caranya itu kok emas, ora bakalan nek jenengan tabung nang Indonesia ya. Iki lagi tonggo iki ana sing lara, mesti kepotong. Jipuk meneh. Terus ana sing dinggo tabungan namun iso dinggo rada fleksibel. Jadi tak ora terlalu jangka panjang. Misal sesuk harus dijual untuk dibelikannya lebih besar lagi ya enggak apa-apa. Terus gue bisnis kecil-kecilan itu kudu duwe Pak. Walaupun sithik misalnya ono koningen untuk bonus, ya ono suatu saat gue tuku handphone anyar ya perlu lah apa sesekali gitu kan.
gue ben seneng lah kan? Nggih. Namun setidaknya ini juga untuk kayak emas batangan itu perlu. Supaya kita dengan niatnya menjadi orang sukses itu juga karena orang sukses itu biasanya itu punya aset, kita harus punya aset juga, terus harus punya kompetensi kita. Jadi nanti bisa disebut orang sukses dari rata-rata itu dia punya asetnya apa, aset yang kita punya tadi tidak hanya kita dengan wong sugih, wong pinter ngomong kayak juga sukses gitu. Wong pinter duitnya akeh juga sukses juga. Ada orang misalnya dengan kepala desa itu sukses, tapi duitnya orang akeh tak dia bisa mengaruhi orang lain kan ada kan orang. Nggih. Jadi macam-macam orang sukses itu tergantung kita ini mau ke mana. Iya, ukurannya. Nah, jadi pekerjaannya nih, ya kita coba nek orang itu ya anak-anak kita ya kita definisikan lagi. Dengan menyiapkan lah kita siapkan di sini kan sekarang tuh kalau saya malah kalau di saat ini kan jadi kan keluarga di rumah kan malah iso mikir rodok ini rodok tenang gitu Pak. Wong lanang jadi alah Pak melok pabrik wae sing penting untuk duit ya perlu untuk duit namun kan duit itu dioptimalkan. Kadang orang sama-sama dikaji 20.000 sama-sama sehari 24 jam namun penggunaannya beda-beda ono sing macam-macam ya beda hasilnya. Gitu. Jadi ada orang yang pintar ngelola aset. Aset itu misalnya ada dapat uang kadang 7 juta gitu kan. Ya udah, dia dibeliin sapi atau dibeliin apa. Jadi biar nyantol untuk usaha-usaha kayak gitu kita harus ada. Saya dulu pas kerja di pabrik itu kalau dapat bonus saya beliin sapi, Pak. Wow. Ya walaupun nanti akhirnya rugi juga namun jadi kita punya usaha simpanan. Simpanan itu. Terus simpanan di bank itu ya punya sedikit-sedikit ya nggak apa-apa. Jadi tetap kita bagi. Pas misalnya kayak bonus apa gitu kan, ya dialokasikan ke situ. Kan jadi kan udah tahu misalnya udah keluarga kebutuhan anak per bulan berapa, kan udah tahu kan keluaran. Anaknya saya cilik apa Halim mah belum banyak kebutuhan guys. Kebutuhan tetangga palingan apa? Becek. Iya. Namun harus orang itu semua punya kebutuhan, namun udah di skala prioritas. Nek wong manajemen namanya penting sama genting. Kabeh ku penting gitu kan. Nek genting sing saat ini kudu diselesaikan apa? Nek aku balik sih arep ngopo nek Indonesia harus kita siapkan. Nggih. Misalnya ada teman saya lihat teman pekerja itu, aku gak ambil skill apa, aku skill dodolan. Balik gawe toko bangunan itu cocok gitu. Tani dulu, Pak. Nek tani jenengan wis nek kene ndek skill apa? Tani juga agak kaget nanti. Nggih, bingung. Nek misalnya skill dodolan nih Pak, jenengan berdua udah skill dodolan kan? Misalnya nek omah, toko pertanian ae. Udah toko pertanian sing dulu kuat apa? Gawe toko pertanian. Utawa nek sing omahe cedak, rumah sing alat listrik kayak gini itu lumayan. Jarene wong lho aku gak ngerti, aku gak punya usaha di bidang itu. Terus cat gitu kan. Wong kan rata-rata mesti bangun tiap mesti ono wong kudu. Toko lampu apa mesti ono wong butuh. Yang hal-hal yang kayak gitu, kita juga sama jenengan harus siapin, Pak. Misalnya jenengan sekarang lagi seneng apa? Wong dodol apa? Ngedol mau Pak. Sing pitik-pitik mau kan? Oh, nggih. Pabrik dok kukut gitu kan. Nggih. Kandangnya dituku nek perlu malah sekarang lagi murah toh. Nggih. Butuh duit, apa tanahnya sak tuku tekan kandangnya ya ngono. Ngono Pak nek wani. Ora usah dienggo sik, dienggo simpenan nek perlu. Nek regane lagi bener-bener murah. Nek jenengan ada peluang itu jadi misalnya modalnya cukup gitu kan. Udah, saiki lagi ada wong do kukut, rugi-rugian, itu kan didol murah toh. Tuku wae. Saat beli kayak gitu. Jadi kita harus bisa melihat peluang tadi supaya kita jadi nyantol lah di sini kan. Dan niatnya itu ada yang dipet lah. Jadi karena saya lama kerja di pabrik Pak 8 tahun lah kayaknya kan. Jadi tahu siklusnya. Kalau di zaman di pabrik saya itu gajian tanggal 17 saya. 17 nanti tanggal 5 tanggal 10 sebentar gajinya kan rata-rata. Pekerjaan tanggalnya kayak gitu. Sama karena saja. Jakarta itu kan wes gampang ini. Pokoknya lagi lembur, Pak. Nek ini kan jadi kan tuh bersyukur. Banyak makanan haram harusnya bersyukur. Karena apa nek akeh makanan halal, wes mesti untuk naik market opo kan. Jadi dengan omah juga harus bersyukur. Nek jenengan bojo ndok kene banyak makanan halal,
Sidik-sidik mesti mangan lah, cungli opo lah gitu kan. Oh, Ini saya mangan kan susah kan. pilih-pilih saat ini. Pilih-pilih kudu ngendi lah. Bersyukur lah. Nek Bekasi biar aku kerja, Pak. Asal lembur, misalnya kan lembur. Satu minggu tuh kadang mlebu lembur. Sekali lembur zaman dulu tuh level saya tuh saya dapat 1000 NT lah Kak di sini sekali lembur. Nah, itu untuk memanjakan diri gitu kan. Itu mangannya sing rego 20 sampai 50.000 zaman biyen. Jadi nek dino libur kan wis makan oli, jadi izin harusnya metu jam 12 toh. Kene izin jam 11 njaluk izin. Wis duwe surat izin kan, jam 12 wis cabut. Lu balik jam 1. Jadi iso seneng-seneng saya lah kayak gitu lah. Ya kayak gitu kan. Ya karena siklus pekerja biasanya ya kayak gitu karena ya, jadi maksud saya orientasi hidup itu perlu kita tata lah. Iya. Kita kedepankan. Jadi supaya niat kita gitu kan, keluarga kita juga sama untuk didik anak, nyiapin anak sekolah itu juga harus kita desainkan dari awal. Ya mungkin itu obrol santainya ya. Jadi tentang bagaimana kita bisa menjadi orang yang sukses.